Allahumma salli wa sallim wa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad bi adadi rahmatillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita dihimpun, dikumpulkan di ruangan Masjid Akbar Al-Hidayah dalam rangka Jamiatus Subuh. Pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan harapan kita, langkah-langkah kita dari rumah mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita haturkan kepada penghulu kita, baginda Rasul Kanjeng Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan sahabat. Insyaallah kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para guru-guru kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini banyak sederet guru-guru kita yang hadir. Beristimewa guru kita yang akan menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Juhri SAG. Alhamdulillah, beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan imam kita, guru kita Al-Ustaz Umar Syarif, Haji Umar Syarif, guru kita, presiden subuh kita Al-Mukarram Kiai Haji Amsari, Dr. Amsari Jayadi MAG, juga orang-orang tua kita, tua pemuda kita, anggota dewan kita yang terhormat Bapak Haji Edi Masturo SK yang selalu aktif mengikuti atau juga mendampingi kegiatan subuh kita. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disukseskan acaranya dan juga dimudahkan segala urusannya sehingga bisa membawa kampung kita ini menjadi kampung yang baldatun tharibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Juga orang tua kita Bapak Haji Yanto Perwiro Negoro SH, juga Ustaz Suhyana, orang tua kita Haji Jerry bendahara masjid, Bapak Mahmud, juga yang saya hormati para ketua-ketua DKM masjid dan mushola, bapak-bapak ketua RT, serta juga para tokoh masyarakat, tokoh agama lingkungan RW 1 yang saya hormati, para jamaah sekalian, ibu-ibu juga di belakang yang saya hormati, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takjim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Yang teristimewa pula yang meliput kegiatan kita ini, Bang Haji Debagus TV, yang senantiasa mengeksplor kegiatan kita, kegiatan-kegiatan Islamnya yang ada di depan kita. Jangan lupa subscribe dan like, komen, ya mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga calonnya ini pengganti Den Bagus Erlangga yang senantiasa setiap kegiatan di lingkungan mushola beliau selalu juga
Selanjutnya pada hari ini sebelum nanti kita ikuti sambutan dan tausiah, kita mohonkan guru kita, tuan imam kita, Ustaz Haji Umar Syarif, mohonkan baca ayat suci Al-Quran, barang seayat dua ayat ya, untuk menghidupkan masjid ini dan menambah keberkahan kita yang hadir. Nah, oleh karena itu yang pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Muharram ya pada hari ini, karena saya hanya mengingatkan banyak orang yang lupa, yang nggak tahu, yang nggak ingat, yang nggak ngeh ya, bahwa momentum Muharram ini adalah sama-sama kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki omongan kita, memperbaiki yang lainnya. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi di tahun 1447 Hijriah. Yang kedua, kita doakan para mujahid-mujahid Masjid Akbar Al-Hidayah, juga para pewakaf dan pewakif Masjid Akbar Al-Hidayah yang telah perang rahmatullah guru-guru kita. Mudah-mudahan di alam barzahnya mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita doakan lingkungan RW kita, termasuk PRW dan para kader-kadernya. Hari ini jalan-jalan katanya ya, ke Garut ya. Tadi berangkatnya tadi malam. Kita doakan biar ibu-ibu kita yang ada di lingkungan RW 1 sedang melaksanakan perjalanannya, baik berangkat maupun pulang ke rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita doa buat diri kita yang hadir pada hari ini, yang darahnya udah manis, uratnya udah asem, kakinya banyak semutnya, banyak gajahnya. Kita doakan hari ini, kita berdoa untuk kita yang hadir, mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Umar Syarif. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآتاكم من كل
Selanjutnya kata sambutan yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Ketua DKM Masjid Akbar Al-Hidayah yang terhormat guru kita Ustaz Darussalam SSI. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Ya, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kita yang sudah kita asyik juri yang kita asyik kita mudah-mudahan beliau dan seluruh guru-guru kita dan kita semuanya disiapkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Presiden Rasul dan para satya yang lainnya, seluruh tokoh agama
atas berbagai karunia iman yang memberikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita dapat menaikkan kewajiban kita kepadanya memberikan salah satu berjamaah. Mudah-mudahan apa yang ibadah kita yang telah kita laksanakan dan yang akan kita jalankan, mudah-mudahan dapat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, para pengikutnya yang masuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat di hari kiamat pada kami. Allahumma rabbal alamin. Juga kami ucapkan terima kasih kepada para yang bagus yang selalu eksis selalu waktu dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang berada di lingkungan kita. Mudah-mudahan beliau dan kru senantiasa disehatkan dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama mereka yang kami mewakili jajaran pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di masjid kami ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan bersama kehadiran guru kita akan menambahkan keberkahan antara kedua kita semuanya. Selanjutnya kami mohon Bapak untuk maaf seluas-luasnya apabila ada jamuan dan yang lain sebagainya dalam kegunaan yang Bapak dan Ibu, mohon Bapak untuk maaf seluas-luasnya. Selanjutnya kami ucapkan juga banyak terima kasih kepada seluruh jajaran dan jemaah acara Panitia yang terus memotivasi kami, yang terus bersamai kami dalam setiap agenda dan acara yang ada di masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang mereka keluarkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mohon untuk sama-sama dan keikhlasan baca suratul Fatihah. Yang pertama kita akan untuk yang mengatakan kepada ini Bapak Hadikan bin Tawwa Usuli Hukumihi, Bapak Hadikan bin Tawwa Usuli Hukumihi, dan yang melakukan masjid ini Bapak Desi Tugas dan keluarga dan siapa saja yang bermanfaat sebagai mantannya untuk pemakmuran dan renovasi serta pembangunan di masjid ini. Mudah-mudahan Allah terima dan Allah ganti dengan banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kami keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan yang menjadi amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami juga mohon keikhlasan yang baca suratul Fatihah, mohon doanya dan dukungannya. Insya Allah kami akan membangun kanopi di sebelah selatan, di selatan masjid, ya, karena memang untuk hari Jumat itu subhanallah ya, Jawa membludak dan masjid kita ini masjid kami tidak cukup, maka kami berinisiatif dari pengurus dan dewan penasehat dan pembina untuk membuat kanopi. Alhamdulillah modal yang sudah ada sudah mencapai 41 juta rupiah dan mencapai sekali lagi jajan pembawa kasino dan estimasi biaya yang kita butuhkan 130 juta rupiah. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berinfak bersedekah untuk pembangunan kanopi tersebut, kami ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah walaupun ini suara disebut pada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, iya, selanjutnya nanti di penghujung acara mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu sebelum isi perut kita dengan nasi kebuli uduk. Nasi uduk, tadinya mau buat nasi kebuli, tapi kemarin di musola Tolong kakak saya nasi uduk. Kalau saya sini buat kebuli nggak enak ya. Jadinya saya samakan aja nasi uduk ya biar sama. Cuman alhamdulillah di sini telurnya udah netes. Kalau di sana kemarin udah telur di balon, alhamdulillah di masjid ini udah netes telurnya. Jadi kita nggak pakai telur lagi, kalau udah netes pakai daging ayam. Insya Allah. Ya, berharap nanti untuk kita nikmati bersama. Mudah-mudahan infak sedekah para jamaah yang telah memberikannya ditambahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang-lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua RT Pak Haji Darussalam yang telah menginfokan kepada jemaah semua bahwasanya
Haji Edi Masrur ST pada beliau silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa-siapa yang hormati yang kita muliakan, guru kita bersama sekaligus ketua DKM Masjid Al-Adai, Abang Anda, Ustaz Haji Darussalam, SSI beserta seluruh staf dan jajarannya. Sama-sama terhormat yang kita muliakan presiden subuh kita, Ustaz Dr. Sami Jaya Jogja beserta para santri, staf sekretaris. Sama-sama kita muliakan guru kita bersama Ustaz Haji Sayyidi Juri Sajarana, Tuan Imam Bapak Haji Masari, Bapak Ustaz Suryana, Bapak Ustaz Syarifudin, Bapak Haji Yanto, Bapak Ustaz Sudirman, Ketua DPR Masjid Al-Ahmad, Ayahanda Bapak Haji Samsuri, beserta jamaah Musyola Pondok Pesantren, Ketua DPR Masjid dan Musyola Satrawan Selatan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jamaah yang hadir, yang saya hormati dan yang saya muliakan tanpa terkecuali, mohon maaf jika bisa sebutkan secara bersama insyaallah dan bersama saya. Yang pertama, bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini rutinitas kita berbuat yaitu subuh bulan Ramadan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ditempatkan di Masjid Al-Adai. Ini saya apresiasi setinggi-tingginya pada Ketua DKM dan sesi Bapak dan Presiden lainnya perkembangan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi amal pada kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya apresiasi setinggi-tingginya jamaah musyola Nurul-Jannah yang berarti ini musyola jamaah Raya Pondok yang kompak kalian Nurul-Jannah luar biasa dari Bismillah ya dari kali ujung-ujung datang ke ujung datang masjid apa ya. Ini alhamdulillah saya perhatiin dari jamaah musyola masjid yang aktif ya, yang kompak. Ini menjadi cabut kita semua sebagai Ketua DPR Masjid Al-Adai yang kita bimbing akan jamaah kita terus bergerak hatinya untuk terus meningkatkan sikap subuh kita. Karena ini menjadi kebanggaan saya, ini kampung saya yang memang sudah hampir 211 pertemuan, kurang lebih 11 tahun ya. 11 tahun kita inginkan ini menjadi cambuk untuk kita semua. Kita terus kita meningkatkan girohnya, ketobakannya, sikapnya, nah akhirnya termotivasi lingkungan yang lain. Ya, jadi saya apresiasi seperti tingginya. Mudah-mudahan senantiasa Allah membimbing kita, mudah-mudahan kami kita berangkat amin ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud saya adalah untuk mereka ya terkait dengan SSGR saya punya. Ya SSGR. Ya kami berdua Pak ya Pak Suryana dari Dinas Pendidikan kami alhamdulillah terkait dengan sekolah swasta gratis bisa. Sudah di kampus itu ya, bisa sekolah swasta gratis
Akhirnya pemerintah kota hadir, pemerintah kota dan DPRD sepakat, dan kita sudah MOU beberapa hari lalu terkait dengan sekolah swasta gratis di sana. Apa yang dimaksudkan itu? Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia tidak boleh ada yang tidak sekolah. Kami wajib sekolah. Makanya swasta pun, ya, putusan Mahkamah Konstitusinya wajib kita gratiskan sekolah gratis, ya, seperti itu. Nah ini dari bersama, alhamdulillah Pak Wali Kota kita Pak Sudah Juri dan DPRD sepakat, yang mana kemarin anak kita dalam rangka sistem penerimaan baru SPNB, ya, tidak masuk ke sekolah SMP negeri contohnya, karena dengan sistem yang luar biasa, sistem donasi, prestasi dan sebagainya, terkendala anak kita, terkendala dengan sistem yang barangkali kita akan sedikit gaptek mengikuti itu semua, sehingga tereliminasi, ya, tidak masuk ke sekolah SMP negeri. Akhirnya kita membuat MOU kesepakatan dengan 3/3, ya, sekolah swasta, yaitu SMP maupun swasta yang ada di Kota Depok. Nah ini harapan kami pemerintah kota dan DPRD untuk hadir, pemerintah hadir, kami hadir di masyarakat untuk menampung siswa-siswa yang tereliminasi kemarin, yang tidak masuk ke SMP negeri. Ini diusulkan juga untuk, ya, para masyarakat yang kurang mampu. Ya, kita prioritaskan masyarakat yang kurang mampu, jangan sampai yang nomor 3 nggak itu. Jangan, ya. Kita harus sadar diri bahwa ini haknya orang lain. Nah ini kami hadir, pemerintah hadir, pemerintah hadir untuk, ya, memfasilitasi anak-anak itu semua akan terus melanjutkan sekolah. Dengan biayanya 3 juta per tahun kami siapkan, ya. Jadi 3 juta per tahun kami siapkan. Nah ini bersepakat dengan 3/3 biaya untuk sekolah swasta, dan mereka siap menerima pendaftarannya nanti tanggal 30 sampai dengan 4 Juli. 30 Juli sampai tanggal 4 Juli besok. Di mana daftarnya? Ya, temunya di kantor Balai Kota Depok, lantai 4. Ya, di sana disediakan untuk pendaftaran sekolah swasta gratis. Bisa. Kenapa disebut bisa? Karena ini, ya, baru kritis, saya kira. Ya, nanti pemerintah kota akan terus membiayai anak-anak kita yang masuk program tersebut sampai nanti kelas 9. Nah ini rintisan. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, nanti kelas 8, kelas 7, 8, 9-nya terus berkesinambungan seperti itu. Doakan kami semua pemerintah kota ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kesulitan yang kami butuh dan untuk disubsidi atau untuk disupport dari pemerintah kota. Nah ini semua bersumber dari APBD Kota Depok. Sering saya sampaikan di medsos saya, di TikTok saya, di IG saya, bahwasanya, ya, kami pemerintah kota, DPRD, ya, terus menggali pendapatan asli daerah kita. Karena biar bagaimanapun APBD kita masih kurang, ya, anggaran kita 4,5 triliun sekarang sekota Depok. Nah ini APBD kita kalau kita gali banyak sekali. Contoh sejauh-jauh dia plat nomor sepeda motor kita, plat nomor mobil kita. Ini gue bayar pajak di Jakarta Selatan, tapi gue jalan di sini, tapi gue menikmati fasilitas jalan dan sebagainya dari Depok misalnya. Pindahin sekarang masih ada program gratis pemutihan. Pindahin pajaknya ke Depok. Untuk apa kita bayar pajaknya ke Depok? Hasilnya untuknya pembiayaan seperti ini untuk infrastruktur dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dalam rangka meningkatkan PAD, pendapatan pasti daerah yang sumber dari pajak-pajak yang Bapak Ibu bayar, itu kembali ke kita, ke anak-anak kita. Seperti itu. Dan terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Prabowo punya cita-cita, Presiden kita punya cita yang sangat mulia. Beliau berdoanya begini, jangan panggilnya waktu, ya Allah, ya, sebelum rakyat itu sembuh. Nah, kenapa
ya seorang nasionalis dan patriotik dan NKRI, ya beliau bercita-cita seperti itu. Jangan kami jawab, jangan kami jawab sebelum rakyat itu setuju. Sekarang beliau pelan-pelan akan membuktikan kepada rakyatnya atau kita semua terkait dengan program pengenalan BSU, bantuan sosial upah, yang upahnya gajinya di bawah 3,5 juta. Bapak Ibu udah masuk apapun yang BPJS tenaga kerjaan secara otomatis ya nanti mendapatkan BSU 300.000 per bulan. Bantuan sosial upah sampai begitu ya Pak Presiden. Dan doakan beliau ya yang sedang menata manajemen kenegaraan yang saat ini pelan-pelan sedang ditata ya karena masih transisi beliau usia kepemimpinannya belum lama ya akan beliau sehat dan umur bisa mensejahterakan kita semua. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah itu saja kalau kita sehat. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesilapan. Demikian dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin hadirat dirahmati Allah, kita dengarkan sambutan sekitaran program Kota Depok. Mudah-mudahan senantiasa jaga-jaga kesehatan dan kesehatan yang berjalan dengan RS1 kawan. Kemudian mari kita ikuti bersama kajian ilmu pada hari ini. Namanya ini dari subuh lewat 40 menit jadi saya tadi jadi bahasa pakai bahasa ini kebanyakan bahasa baca. Jadi jumlah saya ini kurang 5 menit ya. Kali itu mari kita dengarkan ya hikmah pertemuan kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh kita bersama Kiai Syekhul Jilid Israil. Pada beliau Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah.
الحمد لله المجدد الأعوام عاما طوال الذي افتتح الباب بالأشهر شهر محرم هذا العام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadratul Mukarramin, jamaah subuh Ramadan yang mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Semoga Allah akan mencapai orang-orang yang jihad fisabilillah. Khusus seorang keluarga yang masih tanpa hidayah dan mampu berjalan di bersama masjid beserta jajarannya. Yang seorang terus kita subuh gabungan radio setelah itu orang tua semoga diberikan sehat walafiat. Yang seorang terus merasa kita tanpa masalah. Kita terima kasih kepada saudara-saudara kami yang mendengar kepada saya, Bapak Anzi, Bapak Yasir, Bapak Mansuri, Bapak Rusmina, Bapak Bapak Edi, Bapak Istin, Bapak Subhanahu wa taala, banyak semuanya ya, mudah-mudahan insyaallah semua dengan tidak mengurangi rasa kehormatan dan juga semoga senantiasa kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkhusus kepada rekan-rekan seluruh masjid dan mushola se-radio bersama jamaah dan senantiasa disyukur Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kesehatan kita. Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita dengan iman, dengan ketakwaan, dengan sehat. Sebagaimana kata kepada kita, wa ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita menghitung nikmat Allah. Oleh karena itulah maka ditutup ayatnya dengan wa idza ta'adzana rabbukum la yashhadu bi hazinan wa la yashhadu bi hazinan. Tidak ada cara kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita lakukan pada Allah. Karena berkah hidup kita itu insya Allah sehatnya berkah, sakitnya berkah. Orang yang insya Allah sehat berkah, maka insya Allah dia istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kondisi sakitnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ringan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindung dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehidupan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada di hari kedua bulan Muharram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Jamaah rahimahullah, bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau kata kita itu surah mulut, sari mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rolah, puasa. Ya, kemudian Sabar, Lebaran, Abid, Haji. Ya, jadi kalau bahasa kita seperti bahasa kadang-kadang insya Allah kalimatnya
kemudian satu lagi. Ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zaman-zaman dulu sebelum lahir Rasulullah SAW dari umat yang terdahulu, bahkan itu yang namanya di Timur Tengah nggak boleh ada perang. Sekarang perang. Nanti bulan tidak dimuliakan lagi, berarti itu Allah muliakan. Ya, dalam saat-saat itu nggak boleh berperang. Ya, bulan haji karena ada pelaksanaan ibadah hajinya, bulan Muharram para cerita berbagai macam. Ada dalam kasus-kasus sejarah Rasul-Rasul terdahulu. Bagaimana Nabi Ibrahim dilahirkan dari bulan Muharram, bagaimana Nabi Nabi Ibrahim kemudian tidak terbakar oleh api itu ada pada bulan Muharram, dan semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam sejarah-sejarah Rasul-Rasul kita itu kumpul pada bulan suci bulan Muharram. Mereka itu formula yang sangat luar biasa. Maka nanti sebelum Muharram nanti banyak yang nyuci keris. Ya, boleh nggak nyuci keris? Boleh. Kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu alasannya dia kemudian takabur kepadanya, ya, sehingga meyakini untuk saya cuci, kalau nggak saya cuci saya mana hari ini. Nah, itu menjadi musuh. Tabrak mobil, kalau cincin ini saya pakai, kalau cincin tidak pakai, nggak pakai mati saya. Ini berarti udah musuh. Jangankan begitu, Pak. Bapak punya anak sakit, kemudian dibawa ke dokter, udah parah sakitnya, alhamdulillah ada dokter yang menyelamatkan. Ucapannya, kata kita mengatakan, terima kasih dokter, ya, kalau nggak ada dokter mati anak saya. Maksudnya gitu? Maksudnya, ya. Tapi sebaliknya kalau seandainya nggak ada ucapan terima kasih ya Allah, berkali ya Allah, anak kami ya Allah pastikan itu dokternya ngomongin apa terima kasih mohon. Ya. Jadi yang bagus bagaimana? Yang bagus terima kasih pada dokter atas pertolongannya. Berkat pertolongan dokter Allah sembuhkan anak saya. Jadi kedua-duanya dari sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini ya kemuliaan Allah dari waktu, ada waktu yang dimuliakan oleh Allah, ada hari-hari ada yang dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat Sayyidul Ayam, kemudian ada bulan-bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tahun yang dimuliakan Allah, ada lagi termasuk yang rahimahullah, tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanah mana? Tanah Arab. Masya Allah, Bapak salat di Masjidil Haram, maka satu waktu 100.000 pahala. Salat di Madinah 1.000 pahala. Ya, kalau kita salat satu kali, ya satu hari dari subuh, ya zuhur asar maghrib isya itu waktu di Masjidil Haram, maka insya Allah sekitar 80 tahunan, ya 100.000 hari. Makanya ada yang bilang, mau nggak sholat? Saya pasang sisanya. Contoh ya, memang itu diterima, ya. Ini ya, artinya. Tapi ini merupakan makna yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka ada yang sangat luar biasa, ada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tabarakallah. Nah ini, oleh karena itu maka jamaah rahimahullah, mari kita lihat kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dengan sebabnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, maka dijadikan satu momentum, maka tahun Hijriah itu diambil dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah itu sangat luar biasa, 500 km perjalanan. Kira-kira kalau 500 km perjalanan itu dari sini mana? Ke Semarang belum 500, Jawa Timur belum, ya 500 km perjalanan jalan kita. Sementara kalau di sana itu nggak ada yang namanya pohon-pohon seperti kita, gunung, pasir, tandus luar biasa, panas yang sangat luar biasa. Jalan, mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan rumahnya, bahan keluarganya yang tinggalkan demi mempertahankan lillah iman. Termasuk hari ini. Termasuk hari ini. Ini adalah perjuangan lillah kalimat. Makanya ibu-ibu yang punya cincin lillah kalimatillah, kira-kira berani nggak tinggalkan cincinnya sini buat orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Masya Allah tabarakallah, karena inilah maka menjadi satu momen, maka dibedakannya ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Periode Mekah adalah merupakan periode di mana umat Islam tidak bebas, mau ibadah tidak bebas. Bahkan kalau perkawinan
yang sekarang jayanya luar biasa ini musuh umat Islam kalau ada hijrah Rasulullah SAW. Oh begitu saja. Berkaitan dengan pernah terjadi Irak di Bombardir, itu antara untuk yang berapa kali, yang berapa kali. Jumlah dulu pernah bahkan juga dihancurkan, tapi kitab-kitabnya sudah dipindahkan oleh orang kafir, sehingga mereka yakin kepada Al-Quran, tapi yang beriman kepada Allah. Nah sementara kita ini yang yakin ya kepada Al-Quran, tapi jarang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ini bedanya sebelah. Ya mereka percaya apa yang disampaikan. Itulah makanya benar apa yang disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bibi Habibie pernah berkata, kenapa saya kalah terus sama dua orang ini? Ada dua orang, satu, dua kalah nilainya. Kenapa? Ternyata ada satu rahasia. Ditanya Habib, kenapa kamu bisa menang dari saya? Sebetulnya ini adalah amalia umat Islam. Tapi ini saya pakai. Kenapa? Karena saya percaya dan yakin apa yang difirmankan Allah. Apa? Saya kalau tengah malam maka saya isi dengan ibadah dan dengan cara dia, dan kemudian dia membaca pengetahuan dan dia belajar secara dalam pertengahan malam. Masya Allah. Kita satu amalan yang diambil dari umat Islam. Selanjutnya, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari di bulan Muharram ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah alladzina hajaru, mereka-mereka yang berhijrah, wa hajaru, dan berjihad sungguh-sungguh fi sabilillah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhijrah, hijrah sekarang itu bukan seperti hijrah zaman dulu. Hijrah sekarang ini maka kita lakukan secara qalbiyah. Maka dari tidak semangat menjadi semangat, dari tidak ada menjadi ada, dari lain menjadi lain. Ini yang harus terus kita tumbuhkan. Maka amalia di bulan suci Ramadan, di bulan Muharram ini ada beberapa amalia. Ya. Yang pertama, lakukan ya puasa sunnah. Kenapa? Puasa sunnah itu diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saumu jannatun. Puasa yang dalam rangka adalah perisai. Kenapa perisai? Maka lawan kita yang sangat luar biasa adalah iblis. Iblis akan dikalahkan dengan saum. Maka salah satunya yang paling rendah, maka biasakan kita baca bismillah dan alhamdulillah setiap kali makan. Kita minum jadi lupa kepada baca bismillah. Makan saking laparnya lupa baca bismillah. Nah ini biasakan. Itu ketika kita makan minum, maka bisa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah kullu amrin dzibalillahi taufihi Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang segala sesuatu kebaikan, pekerjaan yang diawali dengan perbuatan dengan baca Bismillah, maka insya Allah Bismillahirrahmanirrahim berkah. Minum Bismillahirrahmanirrahim berkah. Selesai alhamdulillah berkah. Ada nggak bedanya kenyangnya kita dengan baca Bismillah dengan tidak baca Bismillah? Ada. Adanya apa? Ketika makan minum baca Bismillah, ketika ajak ngaji, ayo. Tapi beda dengan makan minum tanpa Bismillah, ngaji. Aduh, pinggang sakit banget nih. Gitu, ya. Nonton, ayo. Ada bedanya. Ya, jangan dikira sepele. Bacaan Bismillah dan yang paling makanya puasa-puasa diajarkan. Puasa kamu setiap bulan itu 3 hari yang lebih, 13, 14, 15 setiap bulan, maka sama hanya kamu puasa 1 bulan. Kalau enggak puasa kamu Senin Kamis, sudah 1 bulan 8 hari, itu diajarkan. Kalau enggak puasa lebih dahulu, hari ini puasa, besok kagak, hari ini puasa, besok kagak, gitu terus. Nah, yang terakhir yang berat adalah puasa dahar. Apa dahar? Yaitu puasa sepanjang masa. Artinya, siapa yang pernah melakukan itu? Siti Aisyah. Ketika Rasulullah SAW mereka puasa sepanjang masa, kecuali 5 hari. Hari Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. 5 hari dan setahun dia nggak boleh, haram hukumnya puasa. Maka karena itulah, dan ada lagi Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah ini mereka terus berpuasa. Yang sekarang ada nggak? Ada. Itu bos yang apa tuh yang dari sini Kudus itu? Hari Pak itu dari tentara
sampai sekarang masih puasa. Ada 20 tahun puasa. Masya Allah. Sampai luas ya Ustaz Ahmad Somad itu mengatakan, ente Ustaz bukan kayak bukan puasanya luar biasa. Ya itulah keyakinan sangat luar biasa. Padahal kalau dia makan apa yang dia makan, ya bos, gitu. Mobilnya berapa ratus, ya uangnya ada miliar, tapi tetap dia memprihatinkan dirinya karena mudah-mudahan dengan prihatinnya nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi bisa kita lakukan dengan sholat? Karena sholat ini juga penting. Saya di zaman alam mati yusalluna wa la yusallun. Akan datang suatu zaman nanti orang itu sholat tapi sungguhnya tidak sholat. Kok bisa? Karena sholatnya tidak didasarkan dengan ilmu. Ini saya juga sering perhatikan juga, ya. Ada Pak yang namanya dalam sholat itu, ya kalau kita itu ada apa sholat, ya. Ada sunat apa? Dalam sholat itu ada sunnah hayat, ada sunnah apa? Nah sunnah hayat ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah apa, kalau ditinggalkan maka harus disahwi dia. Ya itu harus disahwi. Contohnya apa? Saya sampaikan wal qunut qunut. Kalau kita tinggalkan kita ingat, kemudian kita nggak baca, maka harus disahwi. Ya. Kemudian apa? Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad fihi, dan kemudian dia membaca selamat ya ketika lagi kunut. Makanya ketika imamnya mengatakan Rasulullah sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam amin. Nah ini baca selamat kali. Ini pertanyaannya. Oleh karena itu ditutup dengan baca selawat. Kalau tidak dibaca kita harus bersama. Itu menurut Imam Syafi'i. Oleh karena itulah ini penting buat kita. Nah, tingkatkan terus lagi. Saya mudah-mudahan ibadah kita sampai pada tingkatan aqimi shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Nah, kemudian apalagi yang kita tingkatkan? Ada misalnya contoh kita sholat. Masya Allah jamaah rahimahullah sedekah ini pagi-pagi hari kita sudah biasa sedekah. Hadirnya kita merupakan sedekah. Ini kalau Bapak enggak ngeluarin amal, Bapak enggak ngeluarin amal, kemudian datang itu sedekah, Pak. Ya. Ini kira-kira kalau kita datang itu DKI-nya senang banget. Ya. Kalau seandainya kita datang mungkin banyak, kira-kira itu presidennya senang banget. Ya. Itu sedekah. Maka semua yang kita lakukan itu adalah bermuara kepada sedekah. Ya, bermuara kepada akhlaknya. Ya, puasa yang kita lakukan larinya ke akhlak, sholat yang kita lakukan larinya ke akhlak. Semua termasuk sedekah larinya kepada akhlak. Nah, oleh karena itulah akhlak kita terus kita tingkatkan. Sehingga mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini insya Allah bisa pas pada sasaran. Ya, ini ceramah singkat-singkat banget ini. Drama masih bisa nyantai gitu. Ya, saya tutup aja nih terakhir. Nah, ya, ada kalimat ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal diri, maka insyaallah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pak, kita salah satunya harus mengenal siapa diri kita. Diri kita ini awalnya adalah saat ini sekarang kita sebagai manusia. Pernah remaja, pernah juga anak-anak, pernah bayi, dan setelah sebelum bayi pernah ada di rahim ibu. Rahim ibu namanya apa? Alam ajsam. Nah, ketika sebelum di alam rahim ibu di mana? Di bapak namanya alam misal. Nah, sebelum di bapak di mana adanya? Di alam ruh. Ruh siapa? Nur Muhammad. Ya, maka nggak akan ada Nur Muhammad, maka nggak akan ada kita semuanya. Nggak ada Nur Muhammad, nggak ada namanya malaikat. Nggak ada Nur Muhammad, nggak ada alam semesta. Maka Nur Muhammad asalnya dari mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kembali lagi kepada Allah. Makanya ada orang Pak, nih keadaan manusia nanti ketika mati, jasadnya itu ada yang mati, kemudian setelah sebulan 2 bulan tinggal pulang-pulang dimakan oleh cacing. Ya. Itu kalau masih sampai tingkatan berikutnya. Masuk lagi sampai kita tingkatan syariat. Masuk lagi ke tingkatan tarekat. Tarekat apa? Amaliyah pendekatan. Misalnya kita punya ratu berhadap, yakin itu merupakan tarekat kita, jalan kita mendekati Allah Subhanahu. Baca sholawat silakan, baca apa silakan, wirid apa silakan. Nah itu adalah jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semacam ini meninggalnya nanti insyaallah badannya kering. Ya, nggak dimakan oleh
helai belakang, tapi mengenai. Nanti orang sampai pada tingkatan hakikat, maka insya Allah utuh dia punya badannya, utuh dia punya kain kafannya. Nah kalau sampai tingkatan ma'rifat, maka orang itu pas dimasukkan ke dalam lahan, goreng lagi bisa jadi garam. Ya, tapi dari dua, ya, ada yang dilihat di pisang, di gedung pisang kalau larinya pun kami hilang, tapi ya lari pun kami. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul ma'rifat mendekatkan dirinya kepada Allah luar biasa, maka bagaimana seperti misalnya yang ada keramat luar batang. Kenapa seperti keramat luar batang? Ketika mayitnya itu jasadnya mau dibawa dikuburkan sebelah sana, ketika dilihat itu di kerandanya kan, ya pulang lagi ke rumah, ya makanya itu disebut keramat luar batang. Jadi mau dikubur lagi sana, ya buka kerandanya, nggak taunya itu jasadnya nggak ada di rumah lagi Pak. Maka tempat yang sekarang itu dikubur itulah tempatnya diharapkan yang kita dikubur itu. Nah mudah-mudahan kita memang dari Allah, maka mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam selamat, sehat walafiat semuanya. Amin ya Allah ya Allah. Dalam inti bulan Muharram ini mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan tambahan ilmu sehingga ilmu itu yang nanti menuntun kita. Ya Allah berikan kemudian juga diiringi dengan kuat imannya, kuat tambah ilmunya, manfaat imannya, manfaat ilmunya, dan juga manfaat amaliyahnya. Insya Allah la auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Al-Fatihah. Telah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita, walaupun 15 menit, tapi maknanya cukup banyak tadi. Saya ambil tausiah kesimpulannya adalah mari sama-sama kita tingkatkan ibadah agar kita yang akhir nanti kembali pada Allah, betul-betul menjadi manusia yang khusus. Sebelum itu berdoa, kita dengarkan kata sambutan dan pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Pasal kita. Ada ibu kita, Dr. Asri di Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadhlan mukarramin wa rahmatan wa khusus kita cinta Haji Sayyidul Juri telah menyampaikan ilmu yang berharga dan disampaikan di dunia Allah dan para ulama lainnya, anak-anak Allah yang berkaya dan manfaat untuk para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua RT, Ketua RT, Ketua DKM Masjid dan Musola di lingkungan Rawamangun Selatan. Wabil khusus menghadiri Rasulullah yang senantiasa mendampingi kegiatan media pasel dan orang yang sukses selalu dan sehat Allah. Kemudian juga wabil khusus DKM Masjid Akbar Daya, Apabda Ustaz Hajar Salam SSI beserta pengurus yang dia pengurus Masjid Akbar Daya serta jamaah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas servis yang diberikan dengan servis yang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh pengurus dan jamaah menambahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, informasi pertama yang disampaikan jazakallahu khairan atas infak saudara
selalu memberikan bantuan untuk kegiatan Jamiah Al-Azhar dan ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitasnya, ditambahkan keberkahannya dan mudah-mudahan anak-anak itu menjaga bersama-sama. Kemudian juga kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang sudah wafat dan almarhumah diberikan jalan rohani minta basar, mudah-mudahan dia dapat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami terima ampun sebesar 200 rupiah dari Bapak Alhamdulillah. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kebutuhan bersama saleh dan mudah-mudahan segala aktivitas diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga beliau sudah wafat Bapak Muhammad Bojang bin Bojang. Mudah-mudahan dia dapat saja mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami terima uang sebesar 250 rupiah dari Masjid Jamiah Ar-Rahman. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan dan seluruh jajaran serta jamaah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk maksud tadi dan tujuan tadi adalah hadiah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya laporan keuangan Jamiah Al-Azhar memasukkan pertemuan kita di Musola Ikhlas Balok berjumlah Rp1.950.000 ditambah kas yang lalu Rp220.000. Jadi saat itu masuk kas kita Rp3.37.000. Lalu untuk operasional berjumlah Rp1.850.000 sehingga alhamdulillah saldo kita saat ini Rp1.180.000. Jazakumullah khairan atas sedekah yang Bapak berikan. Mudah-mudahan Allah berkatan kehidupan kita semuanya. Selanjutnya jemaah sekalian, kami sampaikan mohon dukungannya selalu untuk kegiatan Jamiah Al-Azhar karena ini memberikan pengaruh kepada generasi kita berikutnya. Alhamdulillah melihat anak-anak muda kita mulai bangkit melakukan beberapa kegiatan-kegiatan dan itu disebabkan karena ada faktor kegiatan subuh kita Jamiah Al-Azhar, Jamiah Suradelo, dan itu tidak bisa dipungkiri sehingga perhatian kita terhadap anak-anak muda mudah-mudahan terus kita lakukan. Kegiatan-kegiatan bermunculan dari anak-anak muda, ide-ide kreatif dari anak-anak muda kita bermunculan. Oleh karena itu terus doakan bersama dan mari kita peduli terhadap anak-anak muda kita, karena anak-anak muda kita generasi kita dan menjadi estafet lanjut buat kita semuanya. Ya. Selanjutnya kami informasikan bahwa pertemuan kita yang akan datang insyaallah bertempat di Masjid Jamiah Ar-Rahman yang seharusnya di Masjid Al-Awtar, karena Al-Awtar itu besok insyaallah ada Jamiah Radio saya sampaikan nanti. Jadi pertemuan kita insyaallah 15 hari yang akan datang, dua pekan yang akan datang bertempat di Masjid Jamiah Ar-Rahman. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir menyemarakan dan menyemangati diri kita untuk terus meramaikan sehingga kampung kita tambah barokah. Kemudian yang kedua, besok insya Allah akan ada Jamiah Subuh Radelo bertempat di Masjid Al-Kautsar Komplek Ria Pancoran Mas, bergabung dengan Jamiah Subuh di Palu Minggu Subuh Al-Ahad dengan Rajab. Oleh karena itu kepada seluruh jamaah kita datang lagi, silaturahmi lagi, mudah-mudahan ngopi lagi di Masjid Jamiah Al-Kautsar
sekaligus dalam rangka penggalangan dana untuk pemberian dukungan untuk kegiatan Jamia Radio latihan dasar Muhammadiyah. Kita akan menyelenggarakan kaderisasi 60 sampai 70 mudi-mudi kita, remaji kita. Dan kita akan bawa ke puncak untuk dididik selama 2 hari 1 malam. Oleh karena itu mohon dukungannya. Besok bawa bantuan ya untuk kegiatan LKM, karena sampai detik ini alhamdulillah bantuan-bantuan tersebut masih belum mencukupi. Oleh karena itu mudah-mudahan besok bisa mencukupi semuanya. Ya, kami harapkan bantuannya untuk kegiatan LKM anak-anak muda kita. Itu saja, dan mari kita berinfak untuk kegiatan yang beralasan. Allah sallallahu alaihi Demikian